Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dewi Sendayani dengan NIM C1F021007 dari kelas R001 Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS saya dari transaksi PT Kompormas latihan 7.9 dan akan menyelesaikan pertanyaan mengenai jurnal umum, buku besar, laporan posisi keuangan lajur, laporan keuangan per 30 Oktober, dan ayat jurnal. Baik, saya akan menjelaskan tentang jurnal umum dari PT Kompormas per September 2012. Dimulai dari tanggal 4 hingga tanggal 28 Oktober 2012. Pada tanggal 4, membeli barang dagang dengan nilai 26 juta pada sisi debit dan utang usaha dengan nilai 26 juta pada sisi kredit. Pada tanggal 6, membeli perlengkapan kantor dengan nilai 2.500.000 pada sisi debit dan kas dikreditkan dengan nilai 2.500.000. Pada tanggal 11, membayar utang usaha dengan nilai 22 juta pada sisi debit dan kas bernilai 22 juta pada sisi kredit. Pada tanggal 12, membeli peralatan kantor senilai 4.200.000 berada pada sisi debit dan kas dengan nilai 4.200.000 berada pada sisi kredit. Pada tanggal 19 membayar biaya bunga dengan nilai 1.500.000 berada pada sisi debit dan kas dikreditkan dengan nilai 1.500.000. Pada tanggal 20, membayar biaya iklan senilai 2.500.000 berada pada posisi debit dan kas senilai 2.500.000 berada di sisi kredit. Pada tanggal 21, penjualan barang dagang senilai 22 juta berada pada posisi debit dan piutang usaha dikreditkan menjadi 22 juta. Kemudian pada tanggal 22, kas dengan nilai 36 juta berada pada posisi debit. Potongan penjualan senilai 1 juta berada pada posisi debit dijumlahkan dengan penjualan barang dagang berada pada posisi kredit dengan nilai 37 juta. Pada tanggal 23, pembelian barang dagang dengan nilai 35 juta pada posisi debit, potongan pembelian pada sisi kredit dengan nilai 2 juta dan kas dengan nilai 33 juta pada posisi kredit. Pada tanggal 26 Oktober 2012, biaya pengiriman barang senilai 1.500.000 pada posisi debit dan kas senilai 1.500.000 pada posisi kredit. Tanggal 28, biaya gaji 2.700.000 pada posisi debit dan kas senilai 2.700.000 pada posisi kredit. Di sini dapat dilihat sudah seimbang antara debit dan kredit dengan nilai 156.900.000. Baik, kita beralih pada buku besar PT Kompormas per September 2012. Perlu diketahui, isi tabel buku besar diambil dari hasil jurnal umum. Seperti ini. Nah, pada akun kas terdapat satu transaksi pada sisi debit senilai 36 juta dan pada sisi kredit terdapat 8 transaksi dengan total 69.900.000 sehingga sisi kredit dan sisi debit dikurang menghasilkan hasil akhir dengan total 33.900.000. Pada piutang usaha terdapat satu transaksi pada sisi debit dengan total 22 juta. Pada potongan penjualan terdapat satu transaksi pada sisi debit dengan total 1 juta. Pada perlengkapan kantor terdapat satu transaksi pada sisi debit senilai 2.500.000 dan pada usaha terdapat satu transaksi pada sisi debit senilai 22 juta dan terdapat satu transaksi pada sisi kredit
senilai 26 juta sehingga dikurang menjadi hasil 4 juta. Biaya pengiriman pada posisi debit terdapat satu transaksi dengan total 1.500.000. Pada aset tetap terdapat satu transaksi pada posisi debit senilai 4.200.000. Pada pembelian barang dagang terdapat dua transaksi pada sisi debit, yaitu transaksi pertama senilai 26 juta dan transaksi kedua senilai 35 juta, maka dijumlahkan menjadi totalnya 61 juta. Pada biaya gaji terdapat dua transaksi pada sisi debit. Terdapat satu transaksi pada sisi debit, yaitu dengan nilai 2.700.000. Pada potongan pembelian terdapat satu transaksi pada sisi kredit dengan total 2 juta. Pada penjualan barang terdapat dua transaksi pada sisi kredit, yaitu transaksi pertama senilai 22 juta dan yang kedua senilai 37 juta, maka dijumlahkan menjadi hasil akhir senilai 59 juta. Pada biaya bunga terdapat satu transaksi pada sisi debit dengan total 1.500.000. Pada biaya iklan terdapat satu transaksi pada sisi debit senilai 2.500.000. Selanjutnya yaitu neraca lajur dari PT Kompormas per September 2012. Memiliki dua versi. Untuk versi yang pertama yaitu beban pemakaian perlengkapan senilai 16 juta dan versi yang kedua beban pemakaian perlengkapan senilai 11 juta. Perbedaan ini dapat dilihat pada soal yang poin A, perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan Oktober 2012 adalah 13.500.000. Angka 13.500.000 tersebut dijumlahkan pada perlengkapan kantor dengan nilai 2.500.000 pada versi pertama dan dikurangi 2.500.000 pada perlengkapan kantor di versi yang kedua. Untuk yang lainnya tidak ada perbedaan. Dari versi pertama dan versi yang kedua dapat dilihat dari daftar saldo, penyesuaian, saldo disesuaikan, laba rugi, dan posisi keuangan. Semuanya sudah seimbang dan bisa kita lihat dari tabel berikut. Berikutnya yaitu laporan laba rugi PT Kompormas per Oktober. Dapat kita lihat bahwa laporan laba rugi juga terdapat dua versi. Untuk versi yang pertama, biaya pemakaian perlengkapan senilai 16 juta dan untuk versi yang kedua, biaya pemakaian perlengkapan senilai 11 juta. Beralih kita ke kanan, yaitu tentang modal saham senilai 250 juta. 250 juta diambil dari laporan keuangan. Dan untuk laba usaha senilai 27.400.000 diambil dari hasil harga pokok penjualan dan persediaan akhir Oktober. Maka totalnya menjadi 222.600.000. Yang neraca PT Kompormas per Oktober 2012 dari akun kas dapat kita lihat dengan nilai 121 juta. Padahal di soal berbeda. Nah, ini diambil dari buku besar dari sisi kredit dan masih memiliki hasil 33.900.000, itu dikurang dan menghasilkan 121 juta. Baik, untuk yang versi yang kedua dapat kita lihat modal saham tidak ada perubahan, hanya saja perubahannya dari laba usaha karena diambil dari hasil versi kedua laba usaha dengan hasil 22.400.000. Kemudian untuk modal akhir menjadi total 227 juta. Untuk yang selanjutnya seperti biasa tidak ada perubahan, hanya saja perubahannya pada perlengkapan kantor. Dapat kita lihat dari versi pertama. Versi pertama perlengkapan kantor senilai 1.500.000 dan untuk versi kedua perlengkapan kantor senilai 3.500.000. Baiklah, memasuki jurnal penutup PT Kompormas.
juga memiliki dua versi pertama dan versi kedua. Untuk versi yang pertama, ikhtisar laba rugi dengan nilai 103.900 dan untuk versi yang kedua dengan nilai 98.900.000. Hasil tersebut diambil dari penjumlahan pembelian hingga ke potongan penjualan. Begitupun untuk yang versi yang kedua tidak ada perbedaan, hanya saja membedakannya sama seperti neraca lajur dan laporan keuangan. Pada gaji pemakaian perlengkapan, pada versi yang pertama senilai 16 juta dan versi yang kedua senilai 11 juta. Dan untuk ikhtisar laba rugi yang senilai 76.500.000 diambil dari penjualan, potongan pembelian, persediaan, dan hasil tersebut adalah 76.500.000 pada sisi kredit. Begitupun dengan versi yang kedua, tidak ada bedanya. Dan dapat kita lihat juga untuk hasil akhir dari versi pertama dan versi kedua sudah seimbang, yaitu dengan nilai 95 juta. Baiklah, itu tadi hasil pemaparan dari jawaban UAS saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.